Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Setiawan dari kelas manajemen 05. Di sini saya akan mengerjakan proyek akhir tugas literasi teknologi. Di mana di sini ada tiga judul, yaitu ada eh, pemanfaatan big data, yang kedua itu ada data mining, dan yang terakhir itu ada kecerdasan buatan. Nah, di sini saya akan mengangkat pemanfaatan big data. Terus nanti saya akan sambungkan kepada kuliah yang saya ambil, yaitu sumber daya manusia. Nah, di mana pemanfaatan big data ini kepada sumber daya manusia ini sangat, istilahnya sangat erat sekali hubungannya. Contohnya dalam hal perekrutan karyawan. Nah, jadi dengan adanya big data ini memudahkan untuk para HRD untuk melakukan pengumpulan data-data dari calon-calon karyawan yang ingin melamar di perusahaan tersebut. Terus selain itu, di dalam data-data tersebut pastikan ada seperti soft skill, terus pengalaman yang dia ampuh gitu. Nah, di sini juga eh, jadi apa namanya, pemanfaatan big data itu yang pertama itu membantu HRD dalam networking. Nah, jadi di mana di sini jadi HRD itu memudahkan untuk menemukan potensi-potensi para karyawan yang ingin diterima dalam perusahaan tersebut karena telah ada dalam data yang sudah istilahnya sudah disajikan, sudah disetorkan ke HRD tersebut. Nah, terus yang kedua itu ada merekrut orang yang tepat. Nah, di sini merekrut orang yang tepat itu adalah di mana kita dapat menyimpulkan dari data-data yang mereka kumpulkan kepada HRD. Nah, HRD di sini istilahnya apa namanya? Mencari orang yang tepat untuk apa lowongan kerja yang ada di perusahaan tersebut. Nah, terus lanjut yang ketiga itu ada membuat perbandingan. Nah, pastikan di setiap data itu pasti ada perbandingan. Ini perbandingan A, ini perbandingan B. Nah, jadi para HRD itu membandingkan mana yang karyawan yang lebih kompetitif dan mana yang karyawan yang biasa saja gitu. Lanjut yang keempat itu ada memprediksi kecepatan dalam proses perekrutan. Nah, jadi di sini para HRD itu bisa mempercepat dalam proses perekrutan. Karena kenapa? Karena dengan adanya pemanfaatan big data ini kita dapat mengetahui calon-calon karyawan yang ingin mendaftar di perusahaan tersebut, entah itu dari pengalamannya, dari soft skill-nya, atau enggak dari CV-nya yang mereka kaitkan. Nah, lanjut itu ada mengevaluasi kandidat. Nah, di mana ketika sudah dikumpulkan data-data yang sudah diterima, nah para HRD itu melakukan evaluasi. Nah, evaluasi kandidat ini bertujuan untuk istilahnya mana yang baik di antara yang terbaik gitu. Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali kepada HRD perusahaan yang ada gitu. Lanjut yang keenam itu ada objektivitas dalam membuat daftar pertanyaan. Nah, jadi sangat objektif dalam hal-hal yang ingin ditanyakan, kan jadi sudah terstruktur dari data-data yang ada. Nah, jadi untuk memudahkan HRD untuk menginterview para karyawan tersebut. Lanjut yang ketujuh itu ada menganalisa produktivitas karyawan. Nah, di sini menganalisa produktivitas karyawan ini seperti misalkan mereka sudah dites. Nah, pasti para HRD itu menganalisa produktivitas karyawan. Oh, berarti di sini saya baru memahami. Nah, di sini menganalisa produktivitas karyawan. Nah, di mana para karyawan ini dianalisa tingkat kinerjanya, apakah itu produktivitas ataupun biasa saja. Nah, jadi sangat banyak sekali manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan big data ini. Terus, nah, yang lanjut merekrut kandidat yang tepat dan terbaik. Nah, jadi dengan adanya pemanfaatan big data ini, para HRD di perusahaan dapat merekrut kandidat yang terbaik dan yang tepat. Nah, jadi data-data tuh sudah dikumpulkan, terus melakukan interview,
tes, segala macam. Nah, nanti hasilnya tersebut itu dikumpulkan dalam sebuah data. Nah, dari data-data tersebut kita dapat menyimpulkan mana calon karyawan yang terbaik dan yang tepat gitu. Terus yang terakhir itu ada identifikasi perilaku kandidat. Nah, di sini juga eh, pemanfaatan big data ini dapat mengidentifikasi perilaku kandidat di mana ketika mereka di interview, nah maka istilahnya identifikasi perilaku itu bakal ketahuan oleh HRD tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya obrolan langsung secara dekat gitu. Jadi HRD pun mempunyai nilai tersendiri. Nah, mungkin cukup sekian proyek tugas literasi teknologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.